Pertanyaannya kan kembali lagi, kalau ditanyakan harus nggak, jawabannya enggak tadi. Kalau ketika tidak harus, ketika kita ganti pertanyaannya, boleh nggak? Boleh saja kan, nggak ada masalah. Gitu ya. Boleh nggak suami yang merasa tidak memiliki kecakapan dalam ngatur keuangan meminta istrinya itu ngatur keuangan? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi tetap jalankan komunikasi terbuka, kompromi tetap jalan. Kenapa? Jangan sampai istrinya ngerasa terbebani. Dan pastikan istrinya tidak merasa terpaksa ketika mengerjakan itu. Karena banyak yang kemudian sebenarnya bukan nggak mampu, males. Kalau suami yang ngatur uang seringkali disalahin istrinya. Nah ya, tuh pegang sendiri biar tahu ngerasain pusingnya ngatur duit kan gitu ya. Mohon maaf, ini contoh ekstrim gitu ya. Ini contoh ekstrim gitu ya. Ini contoh ekstrim seperti itu gitu ya. Maka pastikan ini adalah kesepakatan berdua dengan segala pertimbangannya. Artinya ketika memang itu diatur oleh istri, suami tidak boleh menyalahkan. Tapi istri juga tetap harus laporan. Ya. Seperti manajer tetap harus laporan kepada direktur. Kan gitu. Untuk keputusan-keputusan yang terkait dengan urusan rumah tangga. Tapi ketika keputusan sudah dibuat kan tinggal eksekusi saja. Ya. Ibaratnya mungkin bisa bentuknya pengajuan anggaran kan gitu ya. Bikin RAPBN. Gitu ya, bikin RAPBN gitu ya. Boleh, gak ada masalah. Komunikasikan itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Siapa yang lebih baik ketika itu disepakati silakan, nggak ada masalah. Kalau gitu berarti istri mau nggak mau mesti tahu semua dong. Ya itu kesepakatan lagi, nggak ada masalah. Karena ini pada ranah yang sifatnya boleh, kan gitu ya. Ranah yang sifatnya boleh. Maka dalam hal yang kebolehan ini kita cari kebolehan yang terbaik, yang dimana bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan menjalankan rumah tangga ke depannya jauh lebih baik. Menjaga, ya, membangun dan menjaga sakinah mawaddah warahmah. Itu. Sehingga ya kalau memang butuh diserahkan nggak ada masalah. Ya. Jangan kemudian pikirannya tadi gitu ya, karena nggak pengen disalahin, karena keseringan dituduh macam-macam. Sampaikan, itu kan masalah komunikasi yang nggak lancar, ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi selesaikan dulu. Gitu. Hambatan komunikasi selesai, masalah berikutnya itu bisa diselesaikan dengan tuntas. Gitu ya. Ibarat orang pergi ke dokter cari solusi, maka dia harus menceritakan semua gejala. Coba orang ke dokter, Pak dokter saya sakit apa? Rahasia. Nggak akan selesai, gitu ya, nggak akan selesai. Nah ini solusi lah ya, obat untuk penyakit masalah problem dalam rumah tangga. Kuncinya diawali dengan komunikasi yang terbuka dan adanya saling kompromi di antara suami dan istri. Ya. Kalau itu